Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurza Windy, mahasiswa dari Stikes Flora. Di sini saya akan melakukan video penyuluhan dengan judul dispepsia. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Pengertian dispepsia. Dispepsia merupakan suatu kondisi yang bisa menyebabkan rasa tidak nyaman pada perut bagian atas karena penyakit asam lambung atau MAH. Meski begitu, dispepsia bukanlah sebuah penyakit, tapi tanda atau gejala dari suatu penyakit pencernaan yang akan dialami oleh seseorang. Hal yang perlu diwaspadai, dispepsia yang dibiarkan bisa berkembang menjadi lebih serius. Adapun faktor risiko dispepsia, ada beberapa faktor yang bisa mengingatkan risiko seorang mengalami dispepsia. Misalnya, merokok, mengkonsumsi obat-obatan, sering mengkonsumsi makanan pedas atau berlemak, dan meminum minuman yang bersoda. Penyebab dispepsia yaitu dapat diakibatkan oleh banyak hal. Sering kali ini dikaitkan dengan gaya hidup dan dapat dipengaruhi oleh konsumsi makanan dan minuman atau efek samping dari obat-obatan. Contohnya seperti makanan terlalu banyak atau makanan tidak teratur. Yang kedua, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak lemak, minyak, dan pedas. Yang ketiga, terlalu banyak mengkonsumsi alkohol, coklat, dan minuman bersoda. Yang keempat, merokok. Yang kelima, rasa cemas. Dan yang keenam, beberapa antibiotik atau obat-obatan. Terkadang dispepsia dapat menjadi suatu tanda dari penyakit pencernaan lainnya seperti gastritis, ulkus peptikum, penyakit Kelias, batuk empedu, pankreatitis, keganasan lambung. Gejala dispepsia yaitu rasa cepat kenyang saat makan, gembung dan begah setelah makan, timbulnya rasa tidak nyaman di bagian ulu hati, bisa pula disertai rasa sakit dan perih, rasa terbakar atau panas di hulu hati. Kadang-kadang rasa terbakar ini bisa menjalar dari ulu hati hingga ke kerongkongan, mual, dan kadang-kadang dapat disertai dengan muntah, meskipun ini hal yang sering terjadi. Adapun diagnosis dispepsia tersebut yaitu untuk mendiagnosis dispepsia, dokter akan melakukan wawancara medis seputar gejala yang dirasakan hingga riwayat kesehatan pasien tersebut. Setelah itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini akan dilakukan ketika dokter mencurigai dispepsia merupakan tanda dari penyakit pencernaan. Pemeriksaan penunjang yang umumnya dilakukan antara lain yaitu ada cek labor darah, ada cek pemeriksaan nafas dan pemeriksaan feses, dan ada juga pemeriksaan endoskopi dan pemeriksaan CT scan. Penanganan dispepsia merupakan penanganan yang dapat dilakukan secara primer dan sekunder. Secara primer, modifikasi gaya hidup sangat penting untuk dilakukan. Contohnya seperti membatasi konsumsi makanan yang dapat menyebabkan terjadinya dispepsia. Makanan dalam porsi yang kecil, tetapi sering dan juga dianjurkan untuk makan 5-6 kali sehari. Membatasi konsumsi kafein dan alkohol, menghindari penggunaan atau konsumsi anti nyeri seperti aspirin dan ibuprofen. Digunakan anti nyeri yang lebih aman bagi lambung seperti paracetamol. Mengkontrol stres dan rasa cemas. Namun, jika dispepsia sudah menimbulkan rasa nyeri yang amat hebat, mungkin dokter akan memberikan obat-obatan untuk membantu atau mengurangi rasa nyeri tersebut. Adapun obat-obat tersebut antasida, proton ataupun antagonosis prokinetik dapat membantu proses pengosongan lambung. Antibiotik
Pemberian dilakukan jika dispepsia disebabkan oleh infeksi. Antidepres atau antieksit dapat digunakan untuk menghilangkan rasa yang tidak nyaman yang diakibatkan dispepsia dengan menurunkan sensasi nyeri yang dialami. Pencegahan dispepsia. Pencegahan dilakukan dengan memodifikasi gaya hidup seperti makan dengan porsi kecil, tetapi sering. Makanan harus dikunyah perlahan sebelum ditelan. Cobalah hindari hal-hal yang bisa memicu dispepsia, contohnya makan pedas dan berlemak atau minuman bersoda, alkohol yang mengandung kafein. Berhati-hati dalam menggunakan rokok yang berlebihan. Menjaga berat badan agar tetap ideal. Olahraga secara teratur dapat membantu menghilangkan berat badan berlebih dan menjaga agar berat badan tetap ideal. Mengatasi stres dan rasa cemas. Caranya bisa dengan olahraga seperti yoga hingga memastikan tercukupinya waktu tidur. Bila ada alternatif lain, ganti obat-obatan yang bisa menghilangi rasa nyeri di lambung. Namun jika tidak ada, pastikan bahwa mengkonsumsi obat selalu dilakukan setelah makan, tidak dalam keadaan perut kosong. Sekian, terima kasih hasil penyuluhan yang saya berikan yang berjudul dispepsia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.